Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras. Saya adalah mahasiswa aktif semester 6 program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Saya adalah orang yang sangat aktif dan kreatif dengan memberikan ide dan gagasan ketika berkontribusi dalam segala hal yang melibatkan peran saya. Saya juga adalah orang yang cekatan, tegas, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan mengerjakannya secara perfeksionis dan maksimal sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Sebagai mahasiswa politeknik yang mengikuti pembelajaran dengan dominan praktikum, dan bagi saya khususnya di bidang teknik telekomunikasi, pada kesempatan wajib magang di satu semester ini membuat saya sangat bersemangat untuk tergabung di program Digistar Internship DDB Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan juga telekomunikasi digital. Hal ini sejalur dengan minat yang saya pelajari selama masa studi. Saya sangat berantusias untuk dapat tergabung menjadi bagian transformasi digital dan untuk memperdalam pemahaman saya mengenai teknologi terkini, serta pembelajaran lain di dunia industri yang relevan dengan bidang saya, tentunya dengan dukungan dan bimbingan dari mentor dan ahlinya. Selain itu, besar harapan saya untuk dapat berkarir di perusahaan ini nantinya ketika saya telah menyelesaikan masa studi. Semoga dengan internship ini merupakan langkah awal yang dapat saya bangun untuk mengenal lingkungan perusahaan lebih dekat. Maka dari itu, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan dengan mengikuti serangkaian program internship dengan penuh dedikasi untuk terus belajar, berkembang, serta bekerja sama tim dengan efektif. Dan untuk menyempurnakan komitmen tersebut, saya akan menjunjung etika dan moral saya ketika bekerja dan juga untuk menjaga nama baik perusahaan. Sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang dan berdomisili asli Semarang, tentunya kesibukan saya sehari-harinya adalah menghadiri kegiatan perkuliahan dengan berfokus pada pembelajaran teori dan juga berbagai praktikum mengenai telekomunikasi. Selain itu, saya juga memanfaatkan waktu kuliah saya untuk terus mendapat pengalaman, belajar, dan mengasah soft skill dengan tergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. Pada periode pertama di Mei 2023 hingga Mei 2024, saya menjabat sebagai Sekretaris 1 Pengurus Inti yang bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan, mengkoordinasikan alur birokrasi, serta memimpin dan mengarahkan lebih dari 25 orang sekretaris bidang, divisi, program kerja, dan juga agenda. Pada periode kedua di Mei 2024 hingga saat ini, saya kembali diberi amanah untuk menjadi staf penelitian dan pengembangan yang berfungsi merekomendasikan arah kebijakan dan strategi pengembangan dari fungsionaris himpunan. Di dalam organisasi ini, saya benar-benar banyak belajar dan mendapatkan ilmu dalam soft skill saya. Contohnya yaitu meningkatnya kemampuan komunikasi saya untuk dapat lebih berani mengutarakan pendapat dan juga menggunakan tata bahasa yang tepat saat berbicara. Saya berpengalaman menjadi Master of Ceremony dalam beberapa program kerja, yaitu Sharing Teknologi, Warna Jurusan Teknik Elektro, dan FKBSE tahun 2023. Kemampuan saya lainnya yang saya dapatkan adalah kemampuan leadership, kemampuan teamwork, dan yang terpenting adalah time management. Ketika banyaknya tugas kuliah dan juga padatnya jadwal pertemuan organisasi menuntut saya untuk menjadi orang yang cekatan dan disiplin. Selain tergabung di organisasi tersebut, saya juga pernah mendapatkan penghargaan keikutsertaan, yaitu penghargaan sebagai peserta terbaik kegiatan latihan manajemen organisasi mahasiswa tahun 2022 dan juga penghargaan Best Volunteer pada kegiatan Affection tahun 2023. Kemudian, selama masa studi, terdapat proyek tugas kuliah yang menurut saya relevan dengan posisi yang saya pilih di internship ini, yaitu posisi engineer. Proyek tersebut adalah perancangan jaringan komputer. Proyek ini bertujuan membangun jaringan komputer untuk memenuhi sistem komputerisasi sebuah kampus. Menurut saya, proyek ini merupakan proyek yang kompleks dengan berbagai tahapan yang perlu dilakukan, dimulai dari pembuatan topologi jaringan beserta pengujiannya, kemudian membuat denah dan detail perangkat serta jalur kabel, hingga merencanakan spesifikasi perangkat dan juga membuat anggaran biaya. Proyek ini dikerjakan di akhir semester lalu selama satu periode 1 bulan penuh, dimulai dari 29 November hingga 29 Desember 2024. Di dalam tim bersama 2 teman saya lainnya, saya sendiri bertugas untuk membuat denah kampus secara keseluruhan berdasarkan keterhubungan antara perangkat utama, kemudian membuat pembagian IP address dan subnetting, kemudian membuat topologi jaringan dan perangkat, menyusun keseluruhan laporan proyek dan juga membantu membuat anggaran biaya.
Di dalam proyek ini tentunya terdapat beberapa kendala seperti IP address yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dikonfigurasi. Maka dari itu perlu adanya perubahan IP address dan perubahan prefiksnya dengan menyesuaikan kebutuhan perangkat, ruangan, dan juga kebutuhan gedung tersebut. Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian antara perangkat yang diuji cobakan di Cisco dengan perangkat yang ada di pasaran. Mungkin adanya perbedaan port dan juga kabel yang digunakan. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian pengujian di Cisco dengan spesifikasi perangkat asli yang ada di pasaran, karena hal tersebut berpengaruh pada anggaran biaya penggunaan pembelian perangkat. Akhirnya setelah proyek ini selesai, saya merasa sangat lega, puas, dan bangga dapat menyelesaikan proyek secara maksimal dan tepat waktu, menghasilkan perancangan jaringan komputer sebuah kampus dengan optimal, dengan menekankan keefektifan lokasi, perangkat, fungsi, dan juga anggaran biaya yang diperlukan. Dalam proyek ini tentunya saya menggunakan tools yang membantu saya, yaitu ada Cisco Packet Tracer dengan skala 9/10. Di tools ini juga saya telah mendapatkan sertifikasi CCNA, Switching, Routing, and Wireless Essential, dan juga Badge Introduction to Cyber Security. Tools lainnya dalam pembelajaran pembuatan antena dan juga konfigurasi yang pernah saya gunakan adalah ANSYS HFSS, Mikrotik, dan juga Petlos 5. Di pembelajaran web, programming, dan IoT, saya menggunakan Anaconda, XAMPP, VS Code, GNU Octave, dan juga Arduino IDE. Kemudian ada tools yang membantu saya dalam menyusun laporan, presentasi, dan juga menuangkan ide kreatif. Saya menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga Visio. Dan juga ada Canva dengan skala sekian. Baik, sekian video resume dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.